Subhanallah, Wa walhamdulillah, wala ilaha ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim al-qail innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Inna fatahna laka fathan mubina. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Al-asatidzah wal ustadzat, para guru saya, al-ikhwan dan akhwat, adik-adikku yang dimuliakan Allah, para kader dan semuanya yang ikut mabit pada kesempatan tahun baru dan kemerdekaan, bukan hanya merdeka dari jajahan asing, namun mudah-mudahan merdeka dari neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang merdeka dari neraka, itulah orang yang sukses. Maka kita berharap mudah-mudahan seluruh kader yang ada di Tangerang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun ini, sekali lagi tahun ini kita berdoa mudah-mudahan seluruhnya bisa satu gelombang, satu pesawat menuju ke Masjidil Haram, Masjid Amin. Nabawi, Amin. Masjidil Aqsa, dan Masjid Hagia Sophia yang ada di Turki. Amin ya rabbal Amin. alamin. Alangkah bahagianya, wahai anak-anakku sekalian, adik-adikku, al-asatidzah wal ustadzat, al-ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Pada kesempatan hijrah, tahun baru dan kemerdekaan ini, semuanya bagaimana kita bisa mengisi hijrah kita? Bagaimana kita bisa mengisi tahun baru kita? Bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan kita? Selalu kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah yang menjadi tugas kita semuanya, para kader, dan ini akan kita kumandangkan di seluruh antero Indonesia, seluruh dunia. Bagaimana ya Allah, inna salati, sesungguhnya salatku, sujud kita, rukuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita, innallaha harrama 'alan nar an ta'kula athara sujud. Allah mengharamkan bagi neraka untuk menyentuh atharus sujud. Atharus sujud bukan hanya ada di jidat seseorang, bukan. Atharus sujud itu cahaya. Atharus sujud itu adalah akhlak. Atharus sujud itu adalah bagaimana kita mempunyai qalbin salim. Maka pertama, bagaimana kita mengisi tiga momentum ini, momentum hijrah, momentum tahun baru, dan mengisi kemerdekaan. Tolong semuanya kita isi dengan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita isi mempunyai qalbin salim, hati yang cinta damai. Jika ini yang kita lakukan, demi Allah, COVID-19 akan segera diangkat oleh Allah dari Tangerang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Banten, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Pulau Jawa,
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Indonesia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari belahan dunia. Oleh karena itu, mari semuanya mulai hari ini, para kader yang hampir 300 orang ini yang sudah link bersama dengan kita, ini semuanya di Tangerang ada miliaran malaikat. Sehingga malaikat yang di langit bertanya-tanya, ada apa di Tangerang? Ada apa di Tangerang? Karena ada cahaya melebihi cahaya matahari, sinar malaikat sekarang menaungi rumah kita, menaungi di atas rumah kita, yang dilihat oleh para malaikat, dan malaikatnya sekarang berada bersama-sama kita di Tangerang, bersama-sama dengan kita yang ada di Tangerang. Kemudian nanti setelah kita jam 6 lebih selesai, maka malaikatnya pulang. Ketika pulang ke langit, ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah ingin menyaksikan pada para malaikat, min aina ji'tum? Wahai para malaikat, dari mana kalian datang? Langsung malaikat menjawab, ji'na min ibadin laka ya Allah, kami datang dari hamba-hambamu. Di mana? Di mana? Mudah-mudahan Tangerang disebutkan oleh para malaikat di hadapan Allah, ya Allah, kami datang dari hamba-hambamu. Ikhwan dan akhwat yang ada di Tangerang, ada apa? Yusabbihunak, bertasbih, mensucikan Allah, wa yahmadunak, bertahmid, wa yuhallilunak, bertahlil, wa yukabbirunak, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Langsung Allah bertanya lagi, apa yang diminta oleh mereka? Ya Allah, seluruhnya hambamu yang ada di Tangerang, mohon agar engkau masukkan ke dalam surga. Allah bertanya, apakah sudah pernah melihat surga? Belum ya Allah, mereka belum melihat surga. Allah berfirman, belum melihat surga saja sudah minta surga. Maka tadi, kita beberapa menit yang lalu, baru sholat subuh. Setelah subuh kita selalu berdoa, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata darussalam. Ya Allah, masukkan kami semuanya, kader yang ada di Tangerang ini, ke surga. Kampung kesejahteraan, kader Partai Keadilan Sejahtera, di kampung kesejahteraan, ya Allah. Wa adkhilnal jannata darussalam, ya Allah, masukkan kami ke Darussalam, kampung kesejahteraan. Mudah-mudahan seluruh warga bukan hanya kader ya Allah, mudah-mudahan seluruhnya warga yang ada di Tangerang, karena menjadi tetangga-tetangga kader, ikhwan dan akhwat, tolong semuanya masukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Kemudian Allah bertanya lagi, apa lagi yang diminta oleh mereka? Ya Allah, seluruhnya mohon agar engkau selamatkan ke dalam neraka. Engkau selamatkan dari neraka. Engkau selamatkan dari neraka. Allah bertanya, apakah sudah pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Belum pernah melihat neraka, tapi minta selamat dari neraka. Itulah yang tadi kita baca. Allahumma ajirna minan nar. Siapa yang membaca ini 3 kali? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Selamatkan kami dari neraka. Langsung sekarang ini nerakanya menjawab. Neraka berdoa. Allah doa, apa doanya? Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, selamatkan seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera di Tangerang. Engkau selamatkan dari neraka. Sekarang nerakanya berdoa. Nerakanya sekarang berdoa. Saya ulangi lagi, siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar 3 kali, yang artinya, ya Allah, selamatkan kami dari neraka, maka nerakanya langsung berdoa. Berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, selamatkan seluruh kader yang ada di Tangerang. Mudah-mudahan engkau selamatkan dari aku. Oleh karena itu, alangkah bahagianya hari ini, subhanallah, sudah diberikan kunci surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diberikan kunci surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya diselamatkan neraka. Kemudian Allah berfirman, saksikan wahai para malaikat, semua dosa-dosa mereka aku ampuni. Inilah yang menyebabkan saya rindu sekali
Saya rindu dengan para kader yang ada di Tangerang. Karena saya merasa banyak dosa. Tapi alhamdulillah rahmat Allah lebih luas dari dosa kita. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu hari ini pada hijrah kita ini, pada tahun baru ini, mengisi kemerdekaan ini, alhamdulillah, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengisinya, tolong yang pertama harus mempunyai qalbin salim. Pak Edi, Pak Yahya, Masya Allah Pak Prayogi, insya Allah mulai hari ini, kita semuanya adalah bagaimana mempunyai qalbin salim. Hati yang cinta damai. Inilah mengisi kemerdekaan. Inilah kita hijrah dari kondisi yang kurang baik menjadi hati yang bersih. Dan kita mengisi kemerdekaan dan kita mengisi tahun baru ini adalah dengan mempunyai qalbin salim. Sebab manusia tidak akan selamat. Nanti di akhirat tidak akan selamat kecuali mempunyai qalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Nih Ustaz Taufik, semuanya Sofyan dan semuanya kita Ustaz Dodi, kita semuanya akan mempunyai hati yang jernih. Saya ulangi lagi, ketika Rasulullah SAW naik mimbar, ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Tiba-tiba beliau ketawa. Sampai giginya yang sangat mulia, ini saya ulang lagi, giginya yang sangat mulia, putih, bersih, sehat dan wangi. Saya ulang lagi. Ditolongin, ini Nabi kita. Nabi ketawa sampai giginya yang sangat mulia, putih, bersih, sehat dan wangi kelihatan. Jika Nabi ketawa, wajah bersinar dan tidak bisa divideokan, tidak bisa difoto, tidak bisa kamera kalah. Sampai matahari saja kalah sinarnya. Ketika Rasulullah jalan, tidak ada bayangan. Kalau kita kan ada bayangan nih. Rasulullah tidak ada bayangan. Masya Allah, itulah Nabi kita. Namun kalau kita ingin menguraikan ketampanan Nabi, tidak akan bisa dengan ucapan dan tulisan. Namun ada contoh. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, ibu negara terpesona. Ibu negara terpesona. Sampai dibicarakan di Mesir, bagaimana ya ibu negara terpesona dengan anak angkatnya. Sampai malu, dibicarakan di mana-mana. Ibu negara bikin skenario, rekayasa, diundanglah gadis-gadis Mesir. Diundang di istana, Jalan Merdeka Utara. Maaf, bukan Merdeka Utara, maaf ya. Sana di Mesir, Masya Allah. Ini ustaz-ustaz kita yang dari Mesir tahu. Diundang di istana. Tapi setiap gadis Mesir tadi itu 200 orang diberikan buah. Contohnya buah mangga. Ya, contohnya buah mangga. Coba ini Pak Suhandi, kira-kira mangga apa nih yang paling enak ini? Ya, Pak Suhandi, kira-kira mangga yang paling enak nih. Pak Soekarno, kira-kira mangga apa yang paling enak ini? Pak Sofyan, yang paling apa? Mangga dicicipi, Ustaz. Betul, mangga dicicipi, tapi itu salah. Yang benar adalah mangga mana lagi? Mangga apa? Tapi tangannya, coba semuanya. Mangga apa? Mangga mana lagi? Masya Allah. Diberikan buah, ditaruh di piring kecil, ada pisaunya. Kemudian oleh ibu negara, silakan adik-adik dimakan. Bayangkan, makan buah di istana. Nikmat luar biasa. Tengah-tengah makan, Yusuf dipanggil. Silakan Yusuf untuk menyampaikan kata sambutan. Ketika Yusuf naik mimbar, 200 gadis Mesir teriris tangannya, berdarah-darah tidak terasa. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar. Ini bukan manusia. In huwa illa malakun karim. Ini malaikat nih, gantengnya kayak begini nih. Masya Allah. Ini Nabi Yusuf.
Kira-kira dengan Ustaz Taufik Rahmat ganteng mana ya? Masya Allah ya. Masya Allah. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ikhwan dan akhwat, yang kita bicarakan bukan Nabi Yusuf. Yang kita bicarakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya Nabi Muhammad, keringatnya Nabi Muhammad seperti minyak kasturi. Masya Allah, nggak tahu kalau keringatnya kita yang ada di Tangerang nih gimana kira-kira ya. Masya Allah. Nah, Nabi Muhammad ketawa. Umar bin Khattab langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, ma'adhakaka ya Rasulullah. Ada apa engkau ketawa? Oh iya, ada dua orang umatku menghadap di Mahkamah Agung Ilahiyah dengan tekuk lutut di hadapan Allah. Yang satu mohon, ya Allah, aku mohon keadilanmu. Saya sering digunjing oleh teman saya sering dicaci maki, saya sering dihina oleh tetangga saya. Aku mohon keadilanmu ya Allah. Langsung Allah berfirman kepada orang yang zalim, ya fulan, kamu sering menzalimi temanmu, kamu harus bertanggung jawab. Ternyata orangnya menjawab, ya Allah, saya tidak bisa membalas karena pahala saya habis. Siapa yang rajin baca Quran tapi dia gunjing temannya, pahalanya diambil. Siapa yang rajin ibadah tapi ternyata dia mencaci maki pembantunya, supirnya, atau temannya, tetangganya, maka pahalanya diambil. Dia mengatakan, ya Allah, saya tidak bisa membalas, pahala saya habis. Orang yang pertama tetap ngotot, ya Allah, jika dia tidak bisa memberikan sesuatu padaku, tolong ambil dosaku, berikan pada dia. Akhirnya dosanya orang yang digunjing, ikhwan dan akhwat, orang yang digunjing diambil dosanya, diberikan kepada orang yang gunjing. Tiba-tiba Rasulullah menangis, mencucurkan air mata. Innahu la yaumun adzim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min auzarihim, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu mikul dosanya. Ternyata ibu kandung tidak bisa bantu mikul dosa anaknya. Istri, ini para akhwat, para ummahat, para akhwat, abi, umi, para ummi, ternyata istri tidak bisa membantu mikul dosa suaminya. Rasulullah menangis. Innahu la yaumun adzim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min auzarihim, mengharapkan kalau bisa membantu mikul dosanya. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang menuntut, ya fulan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Kemudian orang ini melihat ke atas, ada istana dibangun dari intan mutiara, dihiasi dengan emas dan perak. Orang ini menjerit di hadapan Allah, ya Allah, li ayyi nabiyyin hada, rumah ini, istana ini milik Nabi siapa? Wali ayyi siddiqin hada, ini milik orang jujur siapa ya Allah tinggal di sana? Wali ayyi syahidin hada, orang mati syahid siapa yang akan tinggal di sana? Langsung Allah menjawab, liman dafa'a thamanahu, bagi orang yang sanggup membayar. Ya Allah, berapa triliun, bukan miliar, berapa triliun harganya ya Allah? Siapa yang sanggup? Allah menjawab, anta tadfa'uhu, kamu bisa bayar. Kamu bisa bayar. Langsung Allah menyampaikan, orangnya langsung menjawab, al-an, sekarang ya Allah, qad afawtu anhu, saya maafkan dia. Al-an, sekarang ya Allah, qad afawtu anhu, saya maafkan dia. Al-an, qad afawtu anhu, sekarang saya maafkan dia. Langsung Allah berfirman, khudh biyadi akhika, pegang tangan saudaramu. Fadkhula al-jannah, silakan Anda berdua masuk surga. Kemudian Rasulullah membaca ayat, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul, fattaqullah wa aslihu dzata bainakum, bertakwalah kepada Allah dan tolong perbaiki hubungan, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Inilah kita mengisi kemerdekaan. Inilah kita mengisi tahun baru. Inilah yang namanya kita hijrah. Mulai hari ini, yang sekarang sudah tercatat, sudah bergabung 352 link nih, Masya Allah. Ini adalah 352 keluarga di Tangerang ini. Mudah-mudahan mulai hari ini, mudah-mudahan semuanya kita menjadi ahli surga. Kita menjadi mempunyai qalbin salim. Oleh karena itu, saya minta semuanya, tolong semuanya tengok kanan, tengok kiri. Suami minta maaf sama istrinya, istri minta maaf sama suaminya. Ayo semuanya, ayo minta maaf, ayo semuanya, ayo senyum, senyum, senyum. Senyum semuanya, ayo senyum. Masya Allah ya, minta maaf semuanya, minta maaf. Masya Allah, senyum, kurang lebar, kurang lebar. Mas Taufik, kurang lebar. Mas, Masya Allah kita semuanya. Mas Prayogi, ayo minta maaf. Ustaz Muhammad, Masya Allah Isa, mudah-mudahan semuanya kita saling memaafkan. Inilah yang namanya qalbin salim. Demi Allah, kalau ini dilakukan oleh hamba Allah, COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
PPKM tidak diperpanjang lagi, namun sekarang ini masih diperpanjang. Ini semuanya adalah karena sikap kita, karena hati kita. Oleh karena itu, mari mulai hari ini. Ya, dimulai hari ini, bahkan kemarin hari Selasa, tanggal 1. Alhamdulillah kita kemarin sebelumnya, sampai mabit kita saja kita tunda, bersama dengan KMS, Ketua Majelis Syuro, bersama dengan Ketua Fraksi, bersama dengan Presiden Partai Keadilan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan para syuhada COVID, dan semuanya didoakan untuk keselamatan bangsa Indonesia, termasuk di Tangerang. Bahkan sekarang ini alhamdulillah Tangerang mengalir, dan kita adakan mabit tadi malam. Mudah-mudahan semuanya adalah kita bisa hijrah mempunyai qalbin salim. Kita isi tahun baru ini dengan qalbin salim, kita isi kemerdekaan dengan qalbin salim. Itulah yang kita harapkan dengan inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah, sesungguhnya sujudku ya Allah, sesungguhnya rukukku ya Allah. Tadi udah saya sampaikan, innallaha harrama 'alan nar, Allah mengharamkan neraka antakula asar sujud, untuk menyentuh, ini bahasanya makan, antakula melahap, antakula asar sujud. Asar sujud itu adalah, kata Imam Nawawi, bukan jidatnya yang hitam, bukan. Itu boleh-boleh saja, tapi yang namanya asar sujud itu adalah cahaya. Yang lebih-lebih lagi yang bisa diartikan adalah akhlak yang mulia. Kalau seandainya anggota badan, asar sujud itu bukan hanya jidat wajah saja, tidak. Karena kita sujud dengan 7 anggota. Maka 7 anggota ini diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dan jidat kita, lehernya nggak terima. Ya Allah, jidat ini tidak akan ada kecuali dengan ada, tolong selamatkan aku, leher ini diselamatkan. Semuanya, kaki, tangan, akan diminta selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inna salati, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sujudku, sesungguhnya rukukku ya Allah, hanya lillahi rabbil alamin. Kita isi kemerdekaan ini hanya untuk kembali bertaubat kepada Allah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita mempunyai qalbin salim. Inna salati wa nusuki, insyaallah ini setiap hari kita baca, setiap salat kita baca, wa nusuki, dan seluruh ibadah, ada ibadah ritual, ada sosial. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, apapun yang kita lakukan, tolong jangan ingin kita menjadi orang yang terkenal, bukan itu. Kita beribadah sosial, mau pilkada maupun tidak, mau pilpres maupun tidak, pilek maupun tidak. Kalau kita ingin membantu sembako kepada umat, tolong jangan kepingin supaya mereka itu adalah milik kita, jangan. Kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para kader ini, Masya Allah, luar biasa. Sudah 361 ini. 361 keluarga sudah bergabung di Tangerang. Ini malaikatnya bisa menjadi 361 miliar. Nah, sekarang tambah ibadahnya adalah ibadah ritual. Semuanya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, Tangerang akan menjadi Tangerang Madinatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Tangerang adalah Madinatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Akan bisa membawa Tangerang menuju Pulau Jawa adalah Jaziratun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Bukan hanya Pulau Jawa, akan tapi kita sampai kepada Indonesia. Indonesia menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Tolong kita semuanya yang ikhlas. Setelah mempunyai qalbin salim, inna salati wa nusuki, ibadah kita, ibadah ritual dan ibadah sosial, hanya lillahi rabbil alamin. Tolong siapapun di antara kita, pada waktu mau pilpres, pilek, maupun apa saja, tolong kalau membantu orang, jangan berharap kamu saya kasih, kemudian kamu pilih saya. Jangan. Nanti kalau itu tujuannya, kalau dia kalah, dia akan mengatakan, sudah dibantu nih selama 6 bulan. Ternyata kena serangan fajar ikut orang lain, itu pahalanya hilang semuanya. Maka yang kita harapkan adalah, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya ulangi lagi. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita membantu itu hanya liwajhillah, la nuridu minkum jazaan. Jangan milih, kepengen dipilih saya supaya nanti menjadi anggota DPR, supaya nanti menjadi wali kota, wakil wali kota, menjadi bupati, wakil bupati.
supaya kita menjadi camat dan sebagainya. Bukan itu. Itu semuanya Allah akan memberikan. Allah akan berikan. Tapi tolong, innama nut'imukum liwajhillah. Itulah yang saya istilahnya, inna salati wa nusuki. Nusuk itu adalah ibadah, baik ritual maupun ibadah sosial. Untuk apa? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahyaya. Ini hidup kita. Ini alhamdulillah. Kalau hidup kita seperti mabit, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hidup kita kalau suasananya seperti mabit, inilah namanya hamdalah. Hamdalah kalau pas pengajian begini di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, grafik imannya naik. Tapi kalau sudah pulang, macam-macam yang kita pikirkan, ada sinetron, ada Facebook, ada ini, ternyata berubah, grafik imannya turun. Bahkan maksiat di dalam kamar. Ya maaf nih, mudah-mudahan tidak. Di dalam kamar nggak ada orang. Kadang-kadang kita lihat apa yang ada di HP kita, apa di YouTube. Ini kadang-kadang kemaksiatan. Jadi alhamdulillah mengatakan, langsung nangis di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, nafaqah hamdulillah ya Rasulullah. Alhamdulillah munafik ya Rasulullah. Alhamdulillah munafik. Ada apa? Ketika saya ikut mabit, seperti inilah. Saya ikut ngaji di hadapan engkau ya Rasulullah. Seakan-akan saya di surga. Seakan-akan saya melihat neraka, saya takut mudah selamat. Tapi kalau saya pulang, ternyata grafik iman saya turun. Rasulullah bersabda, wahai hamdalah, seandainya kondisi imanmu, kondisi jiwamu seperti di depan saya, maka malaikat akan turun salaman dengan kamu. Namun tidak begitu, saat dan fasa kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka tolong saya mengusulkan kepada DPD, mengusulkan kepada DED, saya mengusulkan kepada kaderisasi, tolong mabit ini jangan lama-lama. Maksud saya kalau bisa maksimal 3 bulan diadakan. Bahkan kalau bisa diadakan tuh 2 bulan sekali. Bahkan kalau bisa lagi sebulan sekali. Ini untuk agar grafik iman kita, wa mahyaya, hidup kita ini semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Sehingga usaha kita, ya, wa mahyaya, hidup kita yang kita hadapi. Mulai hari ini saya kumandangkan, tidak boleh, nih Mas Wagiono, ya, tidak boleh di Tangerang ada kader yang sedih, ada kader yang galau. Tidak boleh masyarakat di Tangerang ada yang galau, sedih, kemudian dia sampai, ini tidak boleh. Karena Rasulullah bersabda, man asbaha hazinan ala dunya, siapa yang galau mikirkan urusan dunia, bisnisnya menjadi turun, bahkan gulung tikar, keluarganya maaf mudah-mudahan tidak, ada yang berantakan, kemudian pendidikannya bingung semuanya, dia sedih, itu nggak boleh. Man asbaha hazinan ala dunya, siapa yang sedih memikirkan urusan dunia, asbaha sakhitan ala Allah, seakan-akan dia marah kepada Allah. Mulai hari ini Allah tidak suka kalau ada hambanya di kerajaan Allah ini ada yang galau, ada yang sedih. Oleh karena itu yang kedua, Mas Dedi, semuanya saya ajak untuk senyum. Ayo senyum, ayo lagi senyum, ayo senyum. Kurang lebar Mas Taufik, kurang lebar. Ayo Mas Bagiono, ayo semuanya, ayo senyum. Senyum. Masya Allah, mudah-mudahan para akhwat, ayo senyum semuanya. Nggak boleh kita marah-marahan sama suami, nggak boleh marah-marahan sama istri. Mulai hari ini para kader semuanya bahagia dan Allah senang. Allah senang. Masya Allah, Mas Yaya, Mas Budi, Masya Allah luar biasa ini. Mudah-mudahan Pak Budi dengan Masya Allah keluarganya semuanya. Ada nggak keluarga di sampingnya nih, Mas Budi? Ayo, minta maaf, ayo senyum semuanya, ayo senyum. Mas Edi, Masya Allah, kita semuanya bahagia nih, alhamdulillah bahagia. Kita senyum. Jadi wa mahyaya, hidup kita semuanya bahagia. Allah nggak suka kalau ada yang galau. Mengapa? Karena semuanya akan dijamin oleh Allah. Ini tolong yakin, jangan dari corona dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kematian itu karena corona, itu bukan kematian, bukan corona. Itu datang, ajalnya datang. Di Lamongan, ini daerah saya di Jawa Timur, ada seseorang divonis oleh dokter penyakit jantung
kayaknya tidak lebih dari 3 bulan sudah tidak hidup lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah bangun masjid namanya Masjid Namiro. Tolong nanti jangan sekarang ya, habis pengajian dilihat. Masjid Namiro Lamongan. Masya Allah sekarang menjadi viral. Luar biasa. Alhamdulillah orangnya bangun masjid. Ternyata sekarang ini udah 5 tahun orangnya masih hidup. Malah dokternya yang udah mati. Masya Allah ya. Jadi tidak ada hubungannya antara sakit dengan kematian, tidak ada. Antara corona dengan kematian tidak ada. Yang ada itu adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mati itu hubungannya dengan hidup. Kalau sakit hubungannya sembuh. Sembuh atau sakit. Jadi sekali lagi, kita ini adalah kita mohon pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Hidupku ya Allah, hidupku, usahaku, bisnisku, yayasanku, masjidku, sekolahanku, keluargaku, tetanggaku, semuanya hanya lillahi rabbil alamin. Ini luar biasa dari apa yang kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Hidup kita semuanya tolong. Oleh karena itu alangkah bahagianya para kader, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang sikut-sikutan dengan istilah nomor. Dulu ada nomor sepatu, ada nomor kepala ketika menjadi anggota DPR, sampai ada fotonya temennya ditutup dengan foto dia. Sekarang tidak ada. Tolong yang ikhlas semuanya. Wa mahyaya, ya Allah hidupku adalah hanya untuk mencari ridhamu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, ini masalah wa mahyaya. Wa mamati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, hidupku baik untuk kalian, wahai para umatku. Mengapa? Karena aku bisa memberikan sunnahku, bisa mengikuti apa yang aku lakukan. Jadi hidupku baik untuk kalian, sehingga kalian bisa haji. Saya doakan mudah-mudahan semuanya kader, sudah 371 keluarga ini yang sudah bergabung. Subhanallah, mudah-mudahan tahun ini tolong diamini, mudah-mudahan bisa pergi ke Masjidil Haram. Ya Allah, izinkan seluruh kader, ikhwan akhwat semuanya bisa ke Masjidil Haram. Ya Allah, izinkan ya Allah, izinkan ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa mencium Hajar Aswad. Mudah-mudahan kami bisa sujud ya Allah, bisa sujud di Masjidil Haram ya Allah. Izinkan ini semuanya, subhanallah, hanya lillahi rabbil alamin. Maka Rasulullah bersabda, hidupku baik untuk kalian wahai umatku. Mengapa? Karena aku bisa mengajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara sedekah, membaca Al-Quran, bagaimana cara haji, bagaimana kita berbuat baik. Jadi hidupku adalah baik untuk kalian. Matiku, kata Nabi, matiku kalau saya wafat lebih baik untuk kalian, karena aku di sisi Allah. Siapa yang bersalah, aku mohonkan ampun pada Allah. Inilah Nabi Muhammad SAW. Hidupnya baik untuk kita, wafatnya pun baik untuk kita. Demikian kita semuanya, ikhwan dan akhwat. Demikian kita kalau hidup sebagai kader, alangkah bahagianya, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk umat. Nanti seandainya ada yang wafat, ini adalah kita bisa mohon kepada Allah. Karena orang yang meninggal dunia, ini orang baik ini ya, orang baik. Contoh, maaf ya, ada kader soleh, istrinya solihah. Ternyata dipanggil oleh Allah, mungkin istrinya dahulu atau suaminya dahulu. Nanti kalau sudah di kuburan, di alam kubur, ternyata disediakan oleh Allah istana yang sangat indah. Yang meninggal dunia bukan yang meninggal, yang wafat, yang di kuburan itu menangis, bukan sedih. Karena tempatnya indah. Ya Allah, saya masih punya istri. Ya Allah, saya masih punya istri di dunia. Jangan wafatkan istri saya, ya Allah, sebelum Kau ridho kepadaku. Sebagaimana Kau ridho kepada istriku. Sebagaimana Kau ridho kepadaku. Jadi minta supaya Allah ridho kepada istrinya yang masih hidup. Ya Allah, dan nanti sediakan tempat yang lebih indah. Langsung Allah menjawab, aku sudah sediakan untuk istrimu tempat yang lebih indah daripada tempatmu. Masya Allah. Seandainya ini ada kader yang satu usroh, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau A3, A4, A5, atau utama, atau pelopor, apa saja, subhanallah. Nanti kalau ada yang meninggal dunia, salah satu kader ini, dia nangis di kuburan. Nangisnya bukan nangis sedih, nangis gembira, karena tempatnya indah. Ya Allah, saya masih punya ketua DPD, saya punya kaderisasi, ada DED, tolong jangan wafatkan teman-temanku ya Allah, sebelum Ku ridho kepada mereka. Subhanallah, itulah firman Allah, al-akhillau
yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semuanya kekasih, seluruh kader, suami istri, itu nanti di akhirat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Maka saya ucapkan ahlan marhaban, mabit, malam bina iman dan takwa. Ini yang menjadikan nanti yang di kuburan adalah sedih. Dan itulah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita semuanya tidak takut wafat, tidak takut mati, karena mati itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengan dia. Tapi kalau dia tidak suka ketemu dengan Allah, Allah benci ketemu dengan dia. Oleh karena itu para kader, mulai tahun baru ini kita isi. Coba bersama-sama inna sholati. Pelan-pelan aja, mari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tolong semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya tinggal pendek, sudah jam 6 kurang 5 menit. Saya akhiri dengan kunci apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan, untuk mengisi tahun baru, untuk hijrah ini bagaimana? Saya tidak cerita bagaimana Rasulullah hijrah. Tadi malam saya sudah sampaikan, mungkin bisa dilihat di YouTube. Bisa dilihat di YouTube tentang kajian tafsir Muslih Abdul Karim. Nanti tolong dilihat. Di YouTube sudah ada. Tadi malam saya sudah menyampaikan tentang hijrah Nabi Muhammad yang diterangkan di dalam surat Al-Anfal. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Akan tapi sekarang ini saya hanya bagaimana untuk mengisi hijrah kita bagaimana, untuk mengisi tahun baru bagaimana, dan untuk mengisi menyongsong kemerdekaan. Sekarang sudah tanggal 11, sebentar lagi tanggal 17. Mudah-mudahan betul-betul Indonesia merdeka, merdeka dari Covid, merdeka dari hutang, merdeka dari hutang, merdeka dari hutang. Ya Allah, selamatkan Indonesia ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah. Hutangnya sekian ribu triliun ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan rahmat kepada Indonesia, kepada bangsa Indonesia sehingga Engkau ridha. Oleh karena itu ada acara tausiah subuh ini. Saya akhiri, tolong jangan lupa 7 sunnah harian Nabi Muhammad SAW. Ini tolong 7 sunnah harian. Tolong ini kita hiasi rumah kita. Yang pertama, sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi para ikhwan. Salat berjamaah di masjid, ya saya nggak menguraikan, dicatat saja. Mudah-mudahan zuhur nanti kita berjamaah, asar nanti berjamaah, kemudian maghrib isya berjamaah, dan tadi subuh alhamdulillah sudah berjamaah. Terus kita lakukan 2 salat duha. Nanti sempatkan nanti jam 6 seperempat, kelihatannya sudah waktunya sholat syuruk. Alangkah bahagianya. Atau kita tambah jam 6.20 menit, kita sholat syuruk. Subhanallah, akan luar biasa pahalanya, sama dengan haji dan umroh. Karena kita tadi adalah habis sholat subuh, langsung kita sekarang mengikuti pengajian yang dinaungi oleh miliaran malaikat. Sholat duha. Yang ketiga, sholat tahajud. Sholat tahajud, ya. Tadi malam sudah alhamdulillah, nanti malam tolong dimulai tahajud. Siapa yang tahajud, seluruh cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Rabbul masyriqi wal maghribi, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Jadikan Allah wakil kita. Allah wakil kita untuk ekonominya bangkit. Allah wakil kita untuk PPKM segera ditutup dan tidak diperpanjang lagi setelah sekian tanggal belasan nanti. Dan mudah-mudahan semuanya semakan ini adalah sholat tahajud. Yang keempat, tilawatul Quran. Masya Allah. Ini seluruh para kader ya 373 nih, Masya Allah. Tolong semuanya memberikan hadiah kepada orang tua kita, mahkota intan mutiara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita membaca Al-Qur'an. Kita fahami isinya dan kita amalkan kandungannya. Kemudian yang kelima, sedekah. Sedekah, kalau bisa mulai hari ini tolong sedekah ya, mulai hari ini sekalipun Rp2.000. Ikhwan dan akhwat, tolong mulai hari ini siapa yang kepingin punya motor baru, tolong sedekah. Siapa yang pengen punya rumah, tolong sedekah. Siapa yang pengen pergi umroh, tolong sedekah. Siapa yang kepingin sukses segala-galanya, tolong sedekah. Ayatnya panjang, insya Allah pada kesempatan lain akan kita terangkan. Tolong sedekah. Berikutnya, tolong kita istighfar.
Masya Allah, istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan harta. Harta diberikan kalau istighfar. Harta diberikan. Ya Masya Allah, jannat dan kebun diberikan. Makanya saya doakan Ustaz Taufik mempunyai kebun kelapa sawit di Pandeglang, mudah-mudahan di Tangerang sana dirumpin aja, mudah-mudahan dirumpin ikut Bogor ya. Mudah-mudahan di Tangerang, mudah-mudahan punya kebun 10 hektar. Amin, amin, amin ya. Tiga raksasa. Insya Allah di kebun durian di Jasinga, di Bogor ya. Mudah-mudahan nanti kader-kader Tangerang bisa mampir ke pesantren Baitul Quran di Jasinga, di kebun durian. Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Caranya bagaimana? Tolong kita sedekah. Sekali lagi sedekah ya. Siapa yang ingin sukses, tolong sedekah. Yang terakhir, yang ketujuh, tolong menjaga wudhu. Saya ulangi lagi. 7 sunnah harian Nabi. Yang pertama, sholat berjamaah. Nih, jangan lupa, tolong dicatat. Catat, sholat berjamaah. Yang kedua, sholat duha. 3, sholat tahajud. 4, tilawatul Quran. 5, istighfar. Yang keenam, sedekah. Yang ketujuh, menjaga wudhu. Jika hal itu kita lakukan, fa insyaallah COVID-19 segera diangkat oleh Allah. Para kader, ikhwan dan akhwat akan diberikan bahagia dunia akhirat dan menjadi ahli surga karena mempunyai qalbin salim, dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita tundukkan hati kita. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bersama dengan kita lebih dari 376 miliar, lebih dari 736 miliar menaungi rumah kita, menaungi Tangerang, dan seluruh malaikatnya mengamini doa kita. Doa yang diamini oleh malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, tolong mengisi kemerdekaan ini, kita hijrah ini, dan mengisi tahun baru pertama, semuanya berdoa kepada Allah untuk ibu kandung kita. Tolong dekatkan wajah ibu kita yang masih hidup, apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, terima kasih Allah memberikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang menggendong kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit, ya Allah. Kami belum bisa merawat dengan sempurna. Padahal ketika dulu kami sakit, pasti ibu berada di samping saya, ya Allah. Seluruh wahai ikhwan dan akhwat, seluruh para kader, ingat ibu kita. Di mana ibu kita? Tolong muliakan ibu kita, bahagiakan ibu kita. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami belum bisa berbakti. Belum bisa berbakti dengan sempurna. Ibu telah kupanggil, ya Allah. Mulai hari ini kami akan selalu mendoakan ibu kami, ya Allah. Memohonkan ampun ibu kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa sedekah, infak, wakaf atas nama ibu kami, ya Allah. Tolong semuanya ingat ayah kita. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, berikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami sampai kami bisa seperti ini, menjadi kader seperti ini dengan izin-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu melalui ayah kami. Terima kasih, ya Allah, berikan ayah yang sayang pada kami. Sekarang ayah sudah tua dalam kondisi sakit, ya Allah. Tolong semuanya bahagiakan ayah ibu kita. Tolong bahagiakan ibu dan bapak mertua kita. Tolong ada 4 orang, bahagiakan ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Tolong semuanya, para ikhwan, akhwat, muliakan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan di tahun baru ini, ya Allah, hijrah ini, ya Allah, di masa kemerdekaan ini, ya Allah, kami ingin menghormati ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Tolong semuanya ingat anak-anak kita. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, berikan
Anak-anak kami mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Mudah-mudahan anak kami menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan anak kami menjadi ahlul Quran. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi ahlul khair, ya Allah. Mudah-mudahan qurrata ayun, ya Allah, menjadi penyejuk hati kami, ya Allah. Dan mudah-mudahan anak kami nanti di akhirat memberikan hadiah mahkota kepada kami, ya Allah. Jadikan anak kami, ya Allah, menjadi anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak kami, ya Allah, tidak ada yang melawan ibunya, yang tidak ada melawan bapaknya, ya Allah. Menjadi anak yang kau ridhai, ya Allah. Mudah-mudahan qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tolong seluruh ikhwan ingat istrinya. Seluruh para ikhwan ingat istri kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan istri yang solihah. Beliau dengan ikhlas mendampingi kami. Beliau dengan ikhlas mengandung dan melahirkan anak kami, ya Allah. Mudah-mudahan mulai tahun baru ini, seluruh para kader di Tangerang, seluruh para kader di Tangerang minta maaf kepada istrinya. Nanti setelah pamit kita ini, tolong seluruh ikhwan minta maaf kepada istrinya. Mungkin di antara kita ada suami yang pernah marah, ada yang pernah bentak, bahkan ada yang pernah mukul. Ya Allah, mudah-mudahan tidak ada kader yang marah kepada istrinya, ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada kader yang marah-marah kepada istrinya, ya Allah. Mudah-mudahan seluruh para kader minta maaf hari ini kepada istrinya, ya Allah. Dan mudah-mudahan istrinya berkenan memaafkan, ya Allah, agar kami bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Mungkin di antara kita ada yang istrinya sudah meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan istri kami, ya Allah, yang sudah meninggal, Engkau terima amal solehnya, ya Allah. Mudah-mudahan sekarang berada di taman surga, ya Allah. Mudah-mudahan sekarang istri kami berada di taman surga, ya Allah. Mudah-mudahan bebas dari siksa kubur, bebas dari siksa neraka. Mudah-mudahan Kau masukkan surga tanpa hisab. Dan mudah-mudahan kumpul bersama kami semuanya di surga Firdaus menjadi tetangga Nabi Muhammad, ya Allah. Selamatkan istri kami, ya Allah. Tolong semuanya para kader mendoakan pada kiadah kita yang ada di DPTP, yang ada di DPTW, yang ada di DPTD, seluruhnya yang ada di DPRA, semuanya para kader seluruh Tangerang kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya diberikan bahagia dunia akhirat, dijauhkan dari COVID-19. Jika ada yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan COVID-19 Engkau angkat dari Tangerang, ya Allah. Engkau angkat dari Banten, ya Allah. Engkau angkat dari Pulau Jawa, ya Allah. Engkau angkat COVID-19 dari Indonesia, ya Allah. Engkau angkat COVID-19 dari muka dunia, ya Allah. Allah manfa'nal bala wal ghala wal waba wa virus corona, ya Allah. Selamatkan kami semuanya, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan rahmat dan ampunan, ya Allah. Jadikan Partai Keadilan Sejahtera dicintai oleh umat, ya Allah. Kami ingin melayani masyarakat hanya mengharapkan ridha-Mu, ya Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami hanya mengharapkan ridha-Mu, ya Allah, bukan mengharapkan balasan dari mereka. Namun kami hanya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera yang ada di Tangerang Kau berikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan semuanya bebas dari hutang, ya Allah. Mudah-mudahan semuanya bebas dari hutang, ya Allah. Karena Rasulullah tidak mau menyelati jenazah yang punya hutang. Rasulullah tidak mau menyelati jenazah yang punya hutang. Mudah-mudahan seluruh kader yang ada di Tangerang, ya Allah, mudah-mudahan Engkau bebaskan dari hutang, ya Allah. Engkau berikan rezeki yang halal dan berkah, dan mudah-mudahan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan mudah-mudahan nanti waj'alil muttaqina imama, bisa memimpin Tangerang, ya Allah. Mudah-mudahan para kader bisa memimpin Tangerang, ya Allah. Bukan kami ambisi, namun ingin menjadikan Madinah Tangerang Madinatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Izinkan kami semuanya, ya Allah, yang sudah 381 keluarga ini, ya Allah. Mudah-mudahan tahun ini bisa pergi ke Mekah, ya Allah. Mudah-mudahan bisa sujud padamu di Masjidil Haram, ya Allah. Kami selalu sujud padamu dimanapun kami berada. Namun kami rindu ingin sujud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
Masjidil Aqsa, Masjid Hagia Sophia, dan Islamic Center yang ada di Roma, Italia, ya Allah. Mudah-mudahan seluruh kader Engkau izinkan ya Allah untuk bisa keliling negara-negara yang Kau ridai ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Ustadz Haji Dr. Muslim Abdul Karim, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom dulu, Ustadz. Ini ada dari panitia, ada door prize untuk ikhwah fillah sekalian, jamaah semuanya, yaitu yang telah melakukan tilawah terbanyak silahkan, atau yang merasa tilawah silahkan untuk chat ya, langsung di chat saja, nanti panitia akan mengecek siapa yang terbanyak. Ketentuannya yaitu dari kemarin jam 18.00 sampai 06 pagi ini. Kemudian silakan di chat di sini, nanti akan dipilih 3 pemenang. Nanti setelah diumumkan silakan menghubungi Ustadz Imam ya sebagai panitia. Insya Allah door prize-nya pulsa nih. Silakan mulai dari sekarang untuk chat. Variasi 3 juz. Silo 2 juz. Tipa 2 juz. Al-Mulk. Silakan dilanjut. Ibu Rosdiana 2 juz. Masya Allah, Ibu Sutarsih 5 juz. Juz 2 sampai juz 6. Ibu Siti Nurbaiti 2 juz. Pak Hartanto 1 juz, 2 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1 menit lagi ya, ditunggu chatnya sampai jam 6.15 biar langsung diumumkan. Tadi sudah ada 5 juz, ada 3,5, ada 3 juz, insya Allah. Oke, jam 6.15. Ustadz Imam, sudah bisa diperoleh hasilnya? Ada tambahan door prize dari Ketua DPD, Ustadz Rizpanil. Oh. Jadi 5 orang, Ustadz. Oh, 5 orang, siap. Kita tunggu sampai berapa menit lagi? Jam berapa, Ustadz? Total 6 orang, Ustadz. Iya, maksudnya sampai
Jam berapa kita kasih waktu untuk Ya. laporan? Ini 6.15 sekarang. Oke, langsung bisa diumumkan, Ustaz. Sudah bisa diumumkan, Ustaz? Arno, Ya, bisa diumumkan saja langsung. orang-orangnya bisa dibantu. Bu Sutarsi, Rajak, 5 juz. Bu, Su, Sutarsi, 5 juz. Si. Oke, Pak A, siapa? Pak Alpen, 3 juz. Alpen ya? 3 raksa. Oke. Bu Nuryati, Soler, 3 juz. Ini yang mana nih? Lima juz, Bu Sutarsi. Sama siapa tadi? Pak Alpen, 3 juz. Oke. Bu Dwi Variana, 3 juz. Dwi, Dwi Variana, 3 juz. ya, udah 3 ya? Ya, Bu Nuryati, 3 juz. Oke. Sudah berapa? Sudah 4 orang. Bu Minarni, 2 juz plus Almulk. Bu Minarni. Minarni ya? Dua juz. Dan Pak Jerry Joheri, 2 juz. Pak Jerry. Ya, Oke, ini ada, berarti sudah ada 6 orang nih. ya, sip. Sudah dicek, Ustadz Imam? Dicek lagi sebelum diumumkan. Oke, Ustadz Imam, bisa di-share? Pak Ade, Oh ya. 3 Berarti Pak juz. Jerry-nya yang di itu. Pak Jerry Ya, yang Pak Jerry-nya mohon ya, maaf dihapus. Diganti Pak Ade.
Oke. Oke ya. Ya, Ustaz, sudah benar. Ya. Ini adalah hasil dari door prize untuk mabit kita malam hari ini. Silahkan di catat ya nomornya Pak Imam tadi. Bagi ini ya terakhir yang saya chat itu untuk menghubungi Ustadz Imam ya 0858034529 untuk mendapatkan pulsa kalau nggak salah ini. Mohon Ustadz Ustadz Musli untuk memberikan nasihatnya sedikit untuk teman-teman supaya semangat tilawahnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hani'an lakum jami'an, 6 orang yang telah mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penghargaan sebagai DP yang nanti akan memberikan mahkota intan mutiara kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, mubarak bagi teman-teman yang sudah mendapatkan, para ikhwan dan akhwat. Bukan berarti yang lain yang 300 sekian, 80 sekian tadi, insya Allah semuanya akan mendapatkan hadiah dari anak-anak kita, dan kita memberikan hadiah kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, alangkah bahagianya mulai tahun baru ini, tolong cara untuk kita membaca Al-Quran, kita mempunyai perasaan sedang wawancara dengan Allah. Jadi tanggal 1 berarti juz 1, tanggal 2 berarti juz 2, dan seterusnya, sehingga nanti kita tanggal berapa itulah juz yang sudah nempel di dalam hati kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka hidup kita akan bahagia. Siapa yang selalu hidupnya dengan Al-Quran, maka dia akan selalu diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di alam barzah, kebahagiaan yang ada di alam akhirat. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada diri saya dan ikhwan akhwat seluruhnya kader yang ada di Tangerang Selatan. Mudah-mudahan seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera akan selalu bersama dengan Al-Quran dan akan bahagia dengan Al-Quran. Bahkan siapa yang mempunyai Al-Quran, maka dia nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, minimal 1 juz. Minimal 1 juz setiap hari. Tanggal 1 adalah juz 1. Tanggal 5 adalah juz 5, tanggal 20 adalah juz 20, tanggal 30 adalah juz 30. Bahkan kalau 31 berarti kita bisa mengulang lagi beberapa surat atau beberapa ayat yang kita baca. Oleh karena itu mudah-mudahan Al-Quran bersama dengan kita. Iqra'u Al-Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Bahkan Al-Quran akan bisa mengangkat kita. Dan di dunia pun akan dibahagiakan oleh Allah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan seluruh kader yang ada di Tangerang diberkahi oleh Allah bersama dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.
Haji Dr. Musli Abdul Karim MA untuk tausiahnya dan doanya pada pagi hari ini. Semoga nanti bisa bertemu di mabit-mabit berikutnya, Ustaz, atau acara-acara yang lainnya. Kemudian kepada ikhwah sekalian, kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas kehadiran antum semuanya dalam rangkaian mabit hari ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya dan kita tetap semangat ya, bertambah semangat, apalagi momentum Muharram ini menjadi momentum kita untuk hijrah ya, tentu hijrah kepada yang lebih baik. Itu dilanjutkan untuk al-maksurat masing-masing, silahkan yang mau live juga silahkan sambil menunggu sampai waktu habis. Mungkin akan saya putarkan untuk al-maksurat kubro kalau bagi yang mau mengikuti. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama panitia Mabit Spesial Hijrah dan Kemerdekaan. Semoga bisa bertemu lagi untuk mabit-mabit berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Mekah, insya Allah. Ketemu di Mekah. Insya Allah, amin, Ustaz.